Banyak sekali orang membuat sebuah pernikahan itu adalah goal dari kehidupan ya. Tapi belum tentu kalau kamu sudah mencapai goal itu tuh pernikahan bisa aman-aman adem aja. Perjalanan belum berhenti sampai di situ belum. Ya. Karena masih panjang. Banyak orang bilang mencintai adalah mencintai bukan pilihan, tapi menikah adalah pilihan. Yes. Dan ada yang bilang juga range waktunya adalah 5, 10, 15. Nah, untuk kalau yang satu ini Maya Septa 12 tahun pemirsa dengan 3 orang anak ternyata masih langgeng. Alasannya masih aja mereka konseling demi keutuhan ya. Konseling pernikahan memang harus ada penuh usaha ya dari kedua belah pihak. Bener. Dan komitmen itu penting sekali. Ini bisa menjadi tips dan inspirasi bagi kita semua. Namun ini juga jadi penutup perjumpaan kita di Insert Pagi kali ini. Nanti kita jumpa lagi nih di Insert Siang ya. Pastinya hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Punya pernikahan yang sehat, dikaruniai anak-anak yang sehat pula, diamini Maya Septa sebagai hal termewah di usianya yang sebentar lagi berkepala 4. Lebih dari 1 dekade membina rumah tangga, Maya Septa mampu menjaga hangatnya cinta bersama Krisna Wardana Sidarta. Sadar bahwa tak semua keluarga bisa terus berbunga-bunga setelah 12 tahun usia pernikahan, Maya Septa ungkap cara agar bisa terus mesra, juga harmonis dengan pasangan, layaknya ketika masih pendekatan atau berpacaran dulu kala. Semua itu bukan turun dari langit begitu saja, melainkan harus dicipta dengan penuh usaha dan komitmen dari kedua belah pihak. Itu menurut aku sebuah kemewahan ya, yang nggak semua orang bisa punya, nggak gampang juga ngebangunnya. Karena ngebangun pernikahan kan nggak kayak di film-film yang nikah happily ever after selesai gitu. Jadi menurut aku untuk perjuangan untuk sampai di titik punya pernikahan yang sehat itu sebuah kemewahan sih buat aku. Kalau berbunga-bunga gini, nggak mungkin bisa sama kayak kita orang lagi PDKT ya, bohong banget. Kalau sekarang setelah menikah kita harus bikin sendiri bunganya. Kita harus ciptain sendiri bunganya. Karena ya nggak mungkin gini, nggak bisa kita rukun sendiri dari sananya, nggak bisa kita mesra sendiri dari sananya. Semuanya tuh pakai usaha, semuanya pakai usaha dari kedua pihak untuk bikin itu jadi terjadi gitu. Dan salah satu cara untuk bisa terus mencipta romansa, juga menepikan segala persoalan yang ada, adalah komunikasi yang dibangun secara dewasa. Saat banyak yang sungkan atau justru tidak enak membahas hal-hal tertentu dengan pasangan, maka Maya Septa berpegang teguh dengan semuanya harus bisa dibicarakan dan dikomunikasikan dengan tenang. Seberat apapun itu, komunikasi adalah kunci untuk mencari solusi. Terus komunikasinya berusaha diomongin terus, yang susah-susah kan susah ngomonginnya kan. Nah itu kita usahain jangan sampai nggak ngomong gitu. Apa aja harus kita cari solusinya gitu, walaupun kan kebanyakan orang nggak enak kan ngomong ini ntar itu ntar ribut ntar berantem gitu. Nah itu yang kita perjuangin, yuk gimana caranya ya supaya komunikasinya jadi sehat gitu, penyampaiannya supaya bisa diterima dengan baik. Itu kan perlu kedewasaan tingkat dewa sih menurut aku. Kita ngomong gimana caranya jangan sampai nyerang, jangan ngomong bukan untuk nyakitin tapi ngomong untuk komunikasi loh, ini yang aku rasain loh gitu, bukannya aku kesel pengen nyakitin kamu balik atau apa gitu kan, itu nggak nyampe pesan komunikasinya gagal, sayang banget. Soal kedewasaan memang bukan tergantung usia, bahwa dewasa dalam berkomunikasi demi hadirnya solusi juga harus diperjuangkan oleh kedua belah pihak, baik itu istri dan suami. Inilah yang membuat Maya Septa hingga sekarang masih sering ikut kelas tentang pernikahan, sebuah kebiasaan yang bahkan telah dilakukan sejak mereka berpacaran. Udah gitu dulu dari awal pernikahan emang aku bilang kayak aku maunya nih sesuai sama ajaran ini nih, ikut ya kelas pranikah, kita ikut ya kelas pacaran dulu, ikut lulus atau enggak nih, kalau nggak lulus nggak bisa ikut kelas pranikah gitu. Lulus masih boleh naik ke kelas pranikah. Baru aku pikir aku mau diuji yang susah karena aku pengen tahu ini hubungan kita nih emang bisa dilanjutin nggak sih gitu ke jenjang berikutnya yang seumur hidup kan lama ya. Maksud aku supaya kalau ini emang gue nggak lulus ya udahlah nggak usah kawin aja gitu. Terus dia mau kan akhirnya ikut kelas, ya udah jadi kita ikut kelas sama-sama sampai hari ini masih ikut kelas seminar pernikahan gitu-gitu, kita masih ikut. Bukunya lebih ke, aku kan suka nulis soal relationship, soal marriage gitu, pernikahan. Nah lebih ke situ sih, hubungan, pernikahan. Berarti pengalaman pribadi juga? Ada. Ada. Terus kan aku suka ikut seminar, ikut kelas pranikah, ikut seminar pernikahan, seminar parenting. Nah itu aku dapat aku ngerasa terberkati waktu tahu pengetahuan itu, dan aku pikir nggak semua orang punya akses ke situ. Nah itu yang aku sering bagiin di Instagram, terus ya ada jadi inspirasi di buku ini juga. Memilih berbagai ilmu tentang pernikahan lewat sebuah buku, Maya Septa juga ungkap
bagaimana sang suami memperlakukan dirinya sebagai istri. Bukan melulu harus di rumah dan mengurus segala pekerjaan rumah tangga, Maya Septa bahkan bisa melakukan banyak hobi. Pun begitu soal penampilan, sang suami disebutnya tak pernah ribet bagaimana ia harus menampilkan citra di ranah publik. Termasuk ketika Maya Septa yang terbiasa dengan rambut panjang, memilih memangkas pendek rambutnya. Enggak, tadinya kan panjang, terus potong segini, potong deh lagi deh gitu. Kan biasanya cewek kalau potong pendek suka ada nyeselnya kak. Ini enggak, belum apa? Ini masih baru 2 minggu ya, masih seneng. Masih happy, nggak tahu besok. Yang mutusin pendek emang karena kakak bosan tadi itu apa? Ada inspirasi lain? Aku di 7 bulan ini udah gunting rambut 3 kali, kan sama orang yang sama ya. Jadi pas aku datang, aku sebenarnya cuma mau gunting buang ujung-ujungnya aja. Terus dia kayak, pendek ya kak? Terus aku kayak, hah? Ya udah deh boleh. Apalagi itu? Soal rambut kan cowok agak concern ya. Dia bilang lucu katanya. Lucu. Berarti atas approval suami. Iya, suami aku santai sih orangnya.